untuk garapan testnet terbaru. Jadi untuk garapan testnetnya ini dari Blueshift ya. Blueshift yang ada di dalam ekosistem Algorand. Di sini sedang mengadakan sebuah insentif testnet yang dimana di sini nanti teman-teman bisa coba untuk berpartisipasi atau bisa ikutan testnetnya. Karena di sini nanti bakalan ada reward ya. Nah, rewardnya itu sekitar 3.000 token Blues yang bakalan didistribusikan ke partisipan testnetnya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain silahkan aja. Dan untuk yang suka bug bounty juga kalian bisa join karena untuk rewardnya juga ada ya teman-teman ya. Oke, di sini sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebagai langkah awal ya. Yang pertama, kalian harus memiliki wallet Algo ya. Untuk wallet Algo, kalian bisa pakai dari MyAlgo, yaitu wallet Algorand yang itu website teman-teman. Dan juga wallet MetaMask, jadi ada dua wallet yang bakalan kita gunakan nanti testnetnya. Dan oke, langsung aja di sini. Untuk pertama kita copy dulu untuk link dari MyAlgo ya untuk walletnya. Nanti teman-teman bisa coba cek di dalam deskripsi video ataupun juga di dalam channel Telegram mengenai postingan yang udah gue post kemarin. Oke, di sini kita langsung klik aja akses ya untuk walletnya. Nah, di sini kita udah masuk ke wallet MyAlgo, tapi di sini kita masih berada di mainnet ya. Nanti teman-teman bisa bikin wallet baru kalau belum punya wallet MyAlgo, nanti kalian bisa create aja, create new wallet. Terus ini kita masuk ke bagian testnet di sini. Ya, jadi untuk ganti RPC-nya atau networknya di wallet MyAlgo, kalian bisa klik di bagian pojok kanan atas. Di situ ada pilihan untuk network atau jaringan. Kalian bisa ganti ke testnet ya. Kalau misalnya kalian berada di dalam mainnet, kalian bisa ganti ke testnet di sini. Oke, setelah masuk ke jaringan testnet di sini langkah kedua, di sini kita bakalan menambahkan sebuah RPC baru di dalam wallet MetaMask ya. Jadi kita menggunakan dua wallet seperti yang gue bilang tadi. Yang pertama wallet MyAlgo terus MetaMask di sini. Jadi kalian bisa buka wallet MetaMask kalian. Silahkan kalian bisa open dulu. Di sini gue bakalan buka wallet gue. Terus kita bakalan menambahkan sebuah RPC baru di dalam MetaMask ya. Jadi di sini kita bakalan menambahkan jaringannya. Oke, untuk nama jaringan di sini Milkomeda Algorand Testnet. Ini kalian bisa copy, kalian salin terus paste di sini. Untuk URL RPC-nya juga bisa kalian copy di sini. Lalu langkah selanjutnya ID rantai kalian bisa tambahkan di bawahnya. Terus juga simbol. Lalu nanti terakhir block explorer-nya teman-teman ya. Di sini block explorer-nya, silakan kalian bisa copy, kalian bisa copy di sini terakhir. Lalu kalian klik simpan di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan sebuah RPC baru yang namanya Milkomeda ya. Milkomeda Algorand. Nah, setelah kita menambahkan RPC-nya, langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan claim voucher dulu ya. Di sini untuk melakukan claim voucher kita bakalan copy untuk link dari voucher Algorand ya. Nah, ini kita buka di tab baru teman-teman, terus kita paste di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa balik lagi ke dalam wallet Algorand kalian atau wallet MyAlgo-nya di sini. Kalian bisa salin untuk address kalian ya, addressnya silahkan kalian bisa salin. Terus kalian balik lagi ke dalam website vouchernya di sini. Kalian paste address kalian. Terus kalian bisa klik yang namanya verif ya. Verif di sini. Kita verif captcha dulu. Kita klik dispense di sini. Oke, di sini kita sudah berhasil mengklaim 10 token Algo ya. Dan ini udah sukses. Kalian bisa cek kembali untuk wallet kalian apakah sudah masuk atau belum saldonya.
Karena di sini gua cek tadi ini udah masuk teman-teman ya. Udah jadi 180, sudah bertambah 10 token. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan voucher dari Algorand ini, token Algo ini ya, kalian balik lagi ke dalam postingan Telegram di sini. Nah, di sini ada link yang dimana kalian harus melakukan bridge ya. Jadi kalian melakukan bridge dari token Algo test tokennya atau vouchernya itu ke Milkomeda ya. Jadi silahkan kalian bisa copy addressnya, terus kalian buka di tab baru lagi, terserah kalian mau buka lewat mana ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke Milkomeda ya. Nah, di sini kita bakalan connect wallet teman-teman ya. Kita pilih Algo di sini. Terus kita klik connect wallet, pilih my Algo wallet di sini. Terus kita konekkan untuk wallet Algo kita di sini teman-teman. Kita pilih select connect ini. Oke, langkah selanjutnya kita bisa konekkan kembali untuk wallet kedua yaitu wallet MetaMask kita. Nah, di sini kalian bisa pilih wallet yang mau kalian gunakan nanti untuk connect ya. Nah, di sini kita klik berikutnya lalu hubungkan kembali. Oke, di sini kita sudah berhasil menghubungkan dua wallet sekaligus di dalam di apps Milkomeda teman-teman. Dan ini sudah sukses. Langkah selanjutnya kalian bisa lihat atau kalian bisa cek dulu ya untuk balance kalian itu di bagian available balance di sini. Nah, di sini sudah terbaca balance-nya. Tinggal kalian masukkan aja jumlah token Algo yang mau kalian bridge ke dalam Milkomeda gitu ya, Milkomeda Algorand ke MetaMask. Nah, di sini gue bakalan ngambil sekitar kurang lebih mungkin gue bakalan pakai sebagai testing awal gue pakai 100 ya, karena di sini untuk balance gue ada sekitar 80. Gue bakalan coba klik next, terus side dan send. Terus kita buka lagi wallet my Algo-nya teman-teman ya. Kita konfirmasikan transaksinya di sini. Kalau misalnya sudah, di sini kita bisa balik lagi ke dalam wallet MetaMask teman-teman. Nah, di sini kita cek ya untuk saldo M-Algo ya, karena di dalam Milkomeda itu ada M-nya di sini. Nah, ini udah masuk 100 Malgo token ya. Ini kita dari hasil bridge ya. Di hasil bridge tadi 100 token Algo kita bridge ke Milkomeda. Nah, ini udah masuk teman-teman. Oke, setelah kita mendapatkan atau sudah berhasil melakukan bridging token, kita bisa balik lagi ke dalam Telegram di sini. Lalu kita bisa masuk langsung ke dalam link testnetnya. Nah, di sini kita udah selesai di step-step awal ya, yang kita butuhkan tadi seperti persiapan, terus juga voucher dan lain-lain, RPC. Nah, sekarang kita masuk ke testnetnya. Kita masuk ke testnetnya di sini teman-teman. Nah, ini kita bisa buka di tab baru atau kita bisa buka di ada di sini. Oke, di sini untuk testnetnya ini gue baru pertama kali juga coba karena semalam itu gue baru share tapi belum bisa gue bagiin atau belum bisa gue kasih tutorialnya. Jadi baru sempat ini juga sekalian buat gue garap ya, karena gue ketinggalan banyak juga untuk testnet. Jadi mungkin ini bakalan gue aktif lagi. Oke, di sini kita connect wallet. Nah, untuk connect walletnya di sini kita nggak pakai wallet My Algo ya, tapi yang kita pakai di sini adalah wallet MetaMask. Nah, di sini kita pakai wallet MetaMask, kita klik connect, lalu silakan kalian bisa pilih untuk walletnya yang kalian tadi pakai ya untuk melakukan connect wallet di Milkomeda, terus untuk setnya yang kalian terima. Di sini kalian bisa klik berikutnya lalu hubungkan ya, jadi pakai address yang sama saat bridging token di Milkomeda ya. Oke, di sini walletnya sudah terkonek, sudah terhubung walletnya. Kalian bisa cek ke bagian pojok kanan atas, kalian bisa klik ya, di wallet sudah terkonek ya, jadi sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal melakukan testing aja. Nah, untuk melakukan testingnya seperti apa? Nah, sini kita pertama-tama melakukan swap ya. Untuk melakukan swap di sini kalian bisa klik untuk tokennya. Nah, contoh dari Milko Algo ini kita bakalan swap ke dalam token Blues di sini. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan smart contract dari test token Blues ini ke dalam wallet MetaMask, silahkan kalian bisa klik logo rubah yang ada di sampingnya. Kalian tinggal pencet aja sekali, lalu kalian tambahkan tokennya ke dalam wallet MetaMask. Nanti secara otomatis si token Blues ini nanti bakalan ada ya.
Di smart contractnya nanti kita tambahkan secara otomatis. Itu bagian opsional aja teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menambahkan, kalaupun enggak masalah. Oke, setelah kita tambahkan tadi ataupun juga kita pilih tokennya ya. Nah, di sini tinggal kita melakukan testing aja. Mungkin sebagai contoh di sini kita bakalan pakai sekitar 10 algo. Kita bakalan swap algo run ini ke dalam token BLUS ini. Kita klik swap, swap di sini. Buka lagi wallet MetaMask-nya teman-teman. Kita bisa klik konfirmasikan transaksi yang ada di sini. Setelah kita konfirmasikan, kita tinggal tunggu sampai proses ini berhasil. Ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu. Setelah proses transaksi ini beres atau proses swap ini udah selesai, nanti teman-teman bisa coba lagi untuk melakukan swap dengan token yang berbeda ya. Kalau misalnya tadi kita pakai token BLUS, nanti kalian bisa coba pakai token yang lain, contoh misalnya WALGO ataupun juga WBTC ataupun juga BWTH ya. Silahkan kalian bisa pakai, terserah. Banyak token yang tersedia di sini, ada juga BBUSD, ada juga BDI, BUSDT dan BUSDC. Jadi silakan kalian bisa coba aja semuanya di sini. Sebagai contoh, kita swap lagi ya. Di sini ada Walgo, token Walgo ya dari Milko Algo di sini. Kita bakalan swap mungkin sekitar 10. Karena Milko Algo ini sama Walgo ini adalah token yang sama ya. Di rasionya itu 1:1, bedanya cuma nama doang di situ. Kita klik swap, lalu swap lagi di sini. Ini buat contoh aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau swap pakai token lain ya silahkan gitu. Gak ada batasan, gak ada larangan. Selama yang namanya testing adalah kita mencoba produk ataupun juga aplikasi dari project tersebut ya. Jadi silahkan kalian bisa explore aja. Kalian bisa testing semau kalian kayak gimana. Usahakan juga kalau misalnya kalian melakukan testing itu kalian bisa mendapatkan satu bug ya. Jadi usahakan kalau misalnya kalian melakukan testing di dalam testnet, kalian harus bisa menemukan satu bug. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kalian bisa mendapatkan reward itu lebih bagus ya chance-nya. Jadi kayak gitu tuh. Kalau misalnya kalian melakukan testing, usahakan dapat bug karena bug itu sangat penting banget saat kita melakukan sebuah testing di dalam testnet. Ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan bug itu adalah sama dengan uang. Oke, setelah kalian selesai ya di bagian swap-swap ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke fitur-fitur lainnya ya. Kita bisa menambahkan liquidity. Kita bisa tambahkan liquidity. Oke, kita bakalan menambahkan liquidity. Nah, di sini untuk liquidity-nya sendiri kalian bisa pilih untuk tipenya. Kalian mau pakai USD ya ataupun juga Milk Algo. Nah, contoh di sini gue bakalan pakai Milk Algo aja. Sebagai contoh mungkin gue bakalan pakai sekitar 30 Milk Algo token di sini. Lalu kita bakalan tambahkan liquidity ya tokennya di sini. Gue bakalan pakai token BLUS ini. Kita klik add di sini. Kita klik add lagi. Terus buka lagi wallet MetaMask-nya teman-teman. Kita klik konfirmasikan transaksinya di sini. Oke, tinggal kita tunggu saja sampai progress ataupun juga waiting ini beres ya. Oke, tadi udah berhasil kita tambahkan ya liquidity-nya. Nah, liquidity yang kita tambahkan tadi itu masuknya di bagian your deposit. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Nanti kalau misalnya kalian bingungan bang ini di sebelah mana gitu untuk liquidity-nya yang kita tambahkan tadi masuknya di mana? Nah, masuknya itu ada di bagian portfolios, jadi tempatnya masih sama. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian your deposit di sini ya. Ini yang kita tambahkan tadi liquidity-nya. Terus di sini juga ada LP tokennya ya, ada LP tokennya. LP tokennya ini bisa kita masukkan ke dalam farming ya atau di farm. Di sini kalian bisa masukkan. Nah, ini kita harus enable dulu untuk farmnya. Jadi kita aktifkan dulu, kita klik konfirmasikan. Nah, setelah kita mengaktifkan fitur farm, di sini kita bisa depositkan token LP-nya ya, token LP yang kita dapatkan tadi dari hasil penambahan liquidity ya di portofolio kayak gitu. Nah, ini masih
proses atau masih loading. Jadi kita tunggu sampai proses ini beres ya. Oke. Nah, di sini udah berhasil ya. Jadi setelah kita mengaktifkan atau menenablekan fitur VAR, di sini nanti bakalan ada sebuah tombol baru yang namanya adalah Manage. Di sini kalian bisa klik aja tombol Manage tersebut. Lalu kalian bisa coba cek ya di bagian kolom, di sini kolom ya. Kalian bisa lihat untuk LP token kalian di sini bakalan ada. Nah, di sini bakalan ada. Kalian bisa men-stake ya, men-stake LP token kalian. Kalau misalnya kalian mau stake semua, kalian tinggal klik aja max, terus kalian bisa klik stake di sini, lalu kalian bisa klik stake. Oke. Lalu buka kembali wallet MetaMask-nya, teman-teman. Kalau misalnya kalian lewat Kiwi browser atau lewat Yandex, silahkan kalian bisa buka ekstensinya, lalu kalian bisa klik untuk melakukan konfirmasi di MetaMask. Seperti itu. Terus di sini transaksinya masih diproses lagi, jadi silahkan kalian bisa tunggu sampai mendapatkan notifikasi di MetaMask ya. Oke, di sini untuk transaksinya sudah berhasil atau sudah terkonfirmasi di dalam MetaMask, dan kita udah menstakekan tadi yang namanya token LP. Nah, di sini kalian bisa baca use stake ya, use stake di sini 28 token LP. Di sini kita udah stake tadi dan ini udah berhasil. Nah, kalau misalnya kalian mau unstake LP token kalian, kalian bisa masuk ke tab unstake. Nah, masuk ke tab unstake itu ada di sebelah tombol stake ya. Jadi di sini kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau cabut kembali LP token yang sudah kalian stake di bagian VAR, masuk ke bagian unstake, kalian bisa klik. Nah, terus silakan kalian bisa masukkan jumlah yang ada di dalam kolom di sini untuk jumlah LP token yang mau kalian cabut ya. Kalau misalnya kalian mau unstake semuanya, kalian bisa klik max, ataupun juga kalau misalnya kalian mau cabut mungkin sekitar 5 token ya, kalian mau unstake ya, silahkan kalian bisa klik unstake, terus buka kembali wallet MetaMask-nya, silahkan kalian bisa scroll ke bawah, lalu kalian klik tombol konfirmasikan untuk menyelesaikan transaksinya, seperti itu teman-teman. Setelah kita menyelesaikan farming di sini ya, jadi tadi kita udah melakukan swap, kita sudah melakukan yang namanya penambahan liquidity, terus juga farming. Nah, di sini juga ada yield pools ya. Yield pools ini kita bakalan coba teman-teman ya. Kita bakalan coba fungsi dari fitur yield pools ini. Oke, di sini nanti kalian bisa cek di sini ada yang namanya auto boost bounty. Nah, auto boost bounty ini kalian bisa claim untuk rewardnya ya. Jadi silahkan kalian bisa klik claim boost. Contoh misalnya kalian mau klaim nih, ada sekitar 0,00039 token boost. Ini kalian bisa klaim. Nah, ini cuma contoh aja ya. Lagian ini di testnet. Kalau misalnya kalian mau klaim di mainnet dengan jumlah segini, lebih baik jangan, karena rugi teman-teman ya. Rugi di fee-nya doang gitu. Jadi kebetulan ini hanya testnet, jadi kita coba gitu ya. Kalau misalnya di mainnet jangan gitu, karena nanti yang ada kita bukannya untung tapi malah rugi di fee-nya. Oke. Nah, di sini setelah kita claim untuk auto bounty ini ataupun juga auto reward ini ya. Jadi sama kayak di PancakeSwap. Jadi kalau misalnya kalian sering bermain di PancakeSwap, itu ada yang namanya kayak auto earn gitu ya, ataupun juga auto claim. Jadi itu bisa diklaim. Nah, mirip-mirip kayak gini tuh. Oke. Nah, di sini kita udah klaim tadi. Terus untuk token boost-nya itu bakalan muncul lagi, teman-teman ya. Bakalan muncul lagi atau bakal ke-generate lagi. Nah, kalau kalian mau klaim lagi silahkan gitu ya. Nah, di sini juga ada fitur lainnya. Yang dimana di sini ada yang namanya auto hold boost pool. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Ada juga manual boost pool. Nah, ini teman-teman bisa coba teman-teman di sini. Contoh misalnya kita mau enable pool-nya di sini. Kita klik enable, terus buka kembali wallet MetaMask-nya, kita klik konfirmasikan di sini untuk menyetujui ya, untuk kita mengaktifkan. Oke teman-teman, di sini untuk enable-nya atau kita sudah aktifkan ya, udah beres. Di sini nanti bakalan ada tombol manage lagi. Jadi sama tadi kayak di bagian farm, itu nanti bakalan ada tombol manage yang muncul setelah kita mengaktifkan
enable-nya ya. Jadi setelah kita mengkonfirmasi nanti bakalan ada. Terus kita tinggal stake aja untuk token BLUS-nya ya. Jadi kita stake token BLUS di sini yang sudah kita swap tadi. Tentunya kita bisa klik stake, lalu kita stake kembali. Kita buka kembali wallet MetaMask-nya tuh. Kita klik konfirmasikan. Oke, di sini transaksinya sedang diproses kembali. Silahkan kalian bisa tunggu sampai mendapatkan notifikasi terkonfirmasi di wallet MetaMask gitu. Nah, di sini kita udah stake tadi untuk token BLUS kita. Nah, di sini kalian bisa cek total token yang kita stake tadi ya. Itu sekitar 1,3 token BLUS. Nah, di sini udah stake. Sama halnya sama bagian farm tadi. Kalau misalnya kalian mau unstake token BLUS-nya atau kalian mau cabut kembali, kalian mau tarik ya WD, kalian bisa masuk ke bagian unstake ya. Masuk ke bagian unstake. Cuman perlu diperhatikan di sini ada poin penting yang dimana kalau misalnya kalian mau unstake ya, di sini ada fee-nya ya. Unstake fee itu 0,1% dari total aset yang kalian stake. Kalau misalnya kalian mau unstake, silakan kalian bisa coba. Contoh misalnya kita mau unstake 0,1 token BLUS ini, kita coba klik unstake, terus kita buka kembali wallet MetaMask-nya, kita klik konfirmasi di sini. Oke, kita tunggu sampai proses ini sampai beres ya. Oke ya. Di sini tadi kita udah mengunstake sekitar 0,1 token BLUS dan ini udah berhasil. Balance-nya juga yang ada di dalam stake kita di dalam yield BLUS ini udah menjadi 0,1 karena tadi pas awal kita stake itu 1,3 token BLUS kita stake. Nah, kalau misalnya kalian mau unstake lagi silahkan aja teman-teman ya. Nah, di bagian bawahnya di sini ada manual pools ya. Manual pools ini kalian bisa coba juga kalau misalnya kalian mau coba gitu. Nah, caranya juga sama, tinggal kalian klik enable-nya untuk kalian aktifkan tombol manage ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bermain di yield pool harus diaktifkan dulu tombol itunya, enable-nya biar muncul tombol manage. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tutorialnya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal melakukan swap token aja. Untuk swap tokennya bebas ya. Tadi kita mendapatkan sebuah native token dari hasil bridge ya. Dari Algo menuju Milkomeda. Itu Milko Algo ya. Token Milko Algo ini nantinya kalian bisa coba untuk swap ke token-token lain. Contoh misalnya token BLUS ini kalian bisa pakai untuk swap dari Milko Algo menuju token BLUS ataupun juga token-token yang lainnya ataupun juga stable coin yang ada di sini teman-teman ya. Terus juga ada bagian portofolio. Di bagian portofolio ini kalian bisa memanage aset kalian bisa menambahkan liquidity, terus juga kalian bisa melihat saldo dan aset-aset kalian itu di bagian portofolio di sini. Terus ada farming yang dimana di sini farming ini kalian bisa men-stake atau kalian bisa menambah lagi pendapatan kalian dengan cara kalian men-stake LP token kalian yang sudah kalian dapatkan tadi di bagian liquidity ya. Kalau misalnya kalian tambahkan liquidity nanti kalian bisa mendapatkan LP token. Nah di sini kalian bisa stake LP tokennya di bagian farming. Terus juga ada bagian yield pools. Nah di bagian yield pools ini kalian bisa men-staking token BLUS ya sebagai native token dari project BLUSIF ini. Kalian bisa stake token BLUS-nya untuk mendapatkan reward juga gitu. Nah mungkin caranya kayak gitu. Kurang lebihnya nanti kalian bisa bertanya kalau misalnya ada yang kalian belum paham mengenai testnet dari BLUSIF ini di dalam grup channel Telegram kita gitu. Terus juga kalau misalnya kalian udah selesai menggarap testnetnya, apalagi nih bang yang harus kita lakuin. Nah tentunya kalian harus mengisi yang namanya formulir feedback di dalam Google Form ini. Silahkan kalian bisa buka linknya ataupun juga formnya ya. Terus kalian isi. Nah ini yang penting banget yang harus kalian perhatikan untuk mengisi sebuah formulir. Nah di sini nanti kalian bakalan diminta untuk mengisi email, nama dan juga email address dan juga detail deskripsi
mengenai isu ataupun juga feedback isu. Di sini maksudnya adalah bug ataupun juga error. Kalau misalnya kalian mendapatkan error atau bug di dalam testnetnya saat kalian melakukan testing, silahkan kalian bisa kasih jawaban kalian di sini teman-teman ya. Terus kalian kirim. Nah itu aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Eh, Terus juga kalau misalnya kalian mau bergabung di dalam Discord dari Project Blue Shift ini, kalian bisa bergabung teman-teman. Karena penting banget kalau misalnya kita ingin memfollow up ataupun juga ingin mendapatkan pengumuman penting atau informasi mengenai project yang kita ikuti, baik itu testnet ataupun juga airdrop, kita bergabung ke dalam Discordnya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail ya, ataupun juga yang lebih akurat gitu. Silahkan kalian bisa join ke dalam Discord dari Blue Shift ini untuk mendapatkan informasinya. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung di dalam grup gua ataupun juga channel, silakan aja kalian bisa bergabung di sana untuk mendapatkan informasi mengenai garapan airdrop dan juga testnet lainnya. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.